ya istilah itu membentuk asumsi, dan asumsi itu bisa mempengaruhi pola pikir dan sikap Ibu ya. Jadi harus dimulai dari membuat istilah ya. Jadi bukan masa-masa sulit, tapi masa-masa penting. Ya. Nah, sehingga kalau masa sulit itu kan akhirnya belum apa-apa kita menjadi berat, ya, menjadi sulit bernapas, bahkan boleh jadi akhirnya menjadi memberikan rasa takut Ibu ya, rasa takut ya, Masya Allah. Baik Ibu, untuk melewati masa-masa penting di awal pernikahan, apa yang bisa kita dapatkan dari nasihat Ibu Dina untuk ditempuh oleh pasangan muda sehingga masa-masa penting ini bisa dilewati dengan indah dan menyenangkan? Pertama Pak, niatnya sempurnakan. Dalam komunitas kita yang mulai belajar bagaimana kaidah-kaidah agama itu harus diterapkan dalam keseharian, tentu saja niat semata untuk ibadah karena Allah itu sangat penting. Karena dengan demikian, pada saat kita berniat bahwa pernikahan ini adalah ibadah, maka pada saat kebaikan yang sesuai dengan harapan itu datang, tentu saja kita menjadi bersyukur. Ketika masalah itu tiba, kita tahu bahwa ini adalah ujian yang akan menjadikan sabar kita mempunyai nilai pahala. Ya. Jadi sempurnakan niat. Sempurnakan niat untuk apa kita menikah. Bagaimana kita akan menikah, aturan-aturan agama apa yang harus kita jadikan patokan-patokan utama untuk kita laksanakan dalam keseharian sesederhana apapun juga itu. Kedua, tentu saja dengan demikian kita harus pandai-pandainya belajar, mengamati apa yang ada, apa yang harus kita lakukan, apa yang sebaiknya kita katakan. Jadi dengan demikian kalau saya misalkan tahun-tahun pertama pernikahan itu sebetulnya masing-masing harus bersikap sebagaimana seorang guide mendatangi tempat baru. Kalau guide itu kan atau pramowisata lah ya yang sekarang itu tenar, begitu datang ke tempat baru apa yang dia lakukan? Dia akan memperkenalkan. Ini loh tempat ini terkenalnya karena di sini ada gunung dengan pemandangan indah dan sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan oleh yang mendengarkan? Banyak bertanya. Jadi pada tahap-tahap awal pernikahan itu pandai-pandailah masing-masing itu memperkenalkan dirinya dengan sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya, dan kemudian pasangannya banyak bertanya. Apakah ini hanya satu pihak? Tidak, dua-duanya. Sehingga kata kuncinya adalah saling. Saling memperkenalkan diri, saling mendengarkan, dan masing-masing insya Allah akan berada pada tahap ta'aruf yang lebih dalam sebagaimana ta'aruf sebelumnya. Ya, jadi saling memperkenalkan diri. Dengan demikian akan lahirlah suatu pandangan yang insya Allah akan semakin berada dalam keselarasan. Nah, setelah itu tentu saja bagaimana kedua pasangan suami istri ini berbagi visi. Dan mudah-mudahan yang menjadi kata kuncinya adalah visi yang sama. Berikutnya adalah bagaimana belajar untuk selalu memperjuangkan mencapai visi tersebut dengan komitmen yang disepakati bersama. Insya Allah tiga poin tadi Pak, saling memperkenalkan diri, saling bertanya, kemudian saling menyamakan visi, ya, dan kemudian bentuk komitmen, dan terakhir ya Bismillahirrahmanirrahim, ikhlas memperjuangkan dan belajar untuk melangkah bersama.